Era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Data pribadi yang dimaksud dalam perjanjian pemerintah dengan Amerika Serikat adalah data yang digunakan aplikasi penyedia layanan asal Amerika Serikat seperti mesin pencari, email, hingga peta digital yang selama ini sudah digunakan masyarakat. Berikut pernyataan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Yang ditransfer, jadi jangan bayangkan seperti datanya ditransfer, dikirim, diupload gitu. Tidak seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah ketika Anda buka Google Maps, Anda sudah transfer data. Ketika Anda buka WhatsApp, Anda sudah transfer data pribadi. Ketika Anda menggunakan layanan cloud yang ada di Amerika, Anda sudah transfer data pribadi. Jadi itu yang dimaksudkan. Tanpa adanya perjanjian ini, penyedia aplikasi layanan itu bisa ditutup oleh pemerintah Indonesia. Makanya mereka takut, makanya mereka butuh kepastian ini. Kira-kira itu dasar pemikirannya. Jadi jangan bayangkan Indonesia outsource pengelolaan data dukcapilnya, lalu data pemilunya ke Amerika, suruh Amerika ngelola. Kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dipertanyakan. Konflik antara Kamboja dengan Thailand dan Cina dengan Jepang telah menempatkan Indonesia di tengah pusaran konflik hebat. Sebagai negara, Indonesia memang tak terdampak langsung, tapi sebagai pemimpin kawasan, Indonesia terguncang hebat. Selama ini Indonesia dipandang oleh komunitas internasional sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara lewat ASEAN. Pendapat ini didasarkan pada ukuran Indonesia yang besar dari sisi populasi, wilayah, maupun ekonomi. Asumsi lain juga disandarkan pada posisi strategis Indonesia, stabilitas, dan rekam jejak diplomatik yang moderat. Dan yang tak kalah penting adalah kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan perdamaian dunia melalui misi Garuda. Namun kini status Indonesia sebagai natural leader di ASEAN dipertanyakan oleh banyak pihak. Salah satu sebabnya diplomasi Indonesia yang sudah tidak lagi aktif seperti dulu, bahkan cenderung abai terutama untuk Asia Tenggara.
Salah satu kritikan ini datang dari Guru Besar Diplomasi HAM di ASEAN dan Kepemimpinan Politik Global Divisi UGM, Dhafri Agus Salim. Dhafri menyoroti kehadiran Indonesia yang sangat jarang di kawasan tapi sangat aktif di luar ASEAN. Ketidakaktifan Indonesia di ASEAN membuat organisasi ini kalang kabut menangani masalah negara anggotanya. ASEAN saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua negara anggotanya berkonflik. ASEAN mengalami krisis kepemimpinan yang serius. ASEAN awalnya didirikan dengan harapan dapat menangani masalah anggotanya. Namun sampai sekarang organisasi ini belum berhasil melakukan manajemen resolusi konflik. Ini terbukti dari negara-negara anggota ASEAN yang semuanya sibuk pada urusan masing-masing. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah ditambah dengan prinsip non-intervensi membuat ASEAN malah dijadikan ajang rivalitas negara-negara besar dan beresiko tinggi pada keamanan kawasan. Konflik Thailand-Kamboja ideal diselesaikan secara internal. Masalahnya menurut Dhafri, Indonesia yang diharapkan memimpin ASEAN justru melempem dan tidak ada inisiatif. Padahal selama puluhan tahun Indonesia punya modal diplomatik besar, terutama dari sisi militer. Ketidakmampuan ASEAN menyelesaikan masalah sendiri membuat celah menganga bagi negara-negara besar untuk masuk. Dalam konflik Thailand-Kamboja, kita melihat perebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Konflik ini bersumber pada pandangan sejarah yang berbeda, sehingga sulit tangani karena menyangkut harga diri suatu bangsa. Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dewi Fortuna Anwar menilai perang Kamboja-Thailand sebagai krisis yang amat serius bagi ASEAN. Idealnya konflik dua tetangga itu mestinya ditangani secara internal. Ironisnya ASEAN justru dinilai gagal mengelola masalah ini. Bahkan ASEAN disebutnya baru serius menangani konflik ketika ada tekanan dari China dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Kamboja Thailand dengan tarif kalau tidak mau berdamai. Sementara China mengutus diplomatnya ke Kamboja dan Thailand. Kegagalan mengelola masalah Kamboja dan Thailand inilah yang kemudian memicu pertanyaan soal relevansi dan peran ASEAN. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan daring atau scam online yang dilakukan di 4 negara yakni Indonesia, Thailand, India, dan China dengan total keuntungan yang didapat para pelaku mencapai 1,5 triliun rupiah. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Azi mengatakan,
Dalam pengungkapan ini, Polri menangkap 4 pelaku di mana salah satunya adalah berinisial SZ, warga negara China, sekaligus pemimpin dari sindikat scam jaringan internasional ini. Dalam aksinya, SZ membuka lowongan kerja sebagai operator di Dubai. Korban yang terpikat diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai operator penipuan online. Para WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang itu kemudian ditugaskan sebagai operator mencari korban melalui media sosial. Mereka menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu melalui skema like dan subscribe terhadap berbagai konten di media sosial dengan syarat mendepositkan uang. Selain menangkap warga negara China, Bareskrim juga menangkap 3 pelaku lainnya, yakni NSS sebagai penerjemah bahasa, H sebagai operator jaringan penipuan, dan M penyalur korban TPPO yang dipekerjakan di Dubai. Akibat scam online ini, sebanyak 823 warga negara Indonesia menjadi korban hingga mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Saat ini, Bareskrim tengah memburu 5 pelaku lainnya yang terlibat dalam jaringan scam online tersebut. Video pertama yaitu pergeseran budaya akibat globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Dampaknya sangat terasa dalam kehidupan budaya masyarakat. Budaya asing dengan mudah masuk melalui media sosial, film, musik, hingga gaya hidup. Akibatnya terjadi pergeseran nilai dan kebiasaan terutama pada generasi terutama. Contohnya, perubahan cara berpakaian, pola konsumsi, bahasa pergaulan, hingga menurunnya minat terhadap budaya lokal seperti tarian daerah atau bahasa tradisional. Globalisasi juga memunculkan budaya instan dan individualisme yang berbeda dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri budaya Indonesia. Namun, globalisasi tidak selalu berdampak negatif. Ia juga membuka peluang untuk memperkenalkan budaya lokal ke dunia internasional dan mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka serta inovatif. Kita bisa menganalisis bahwa pergeseran budaya akibat globalisasi menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga identitas nasional. Lemahnya literasi budaya dan kurangnya pendidikan karakter mempercepat hilangnya nilai lokal. Jika tidak disikapi dengan bijak, globalisasi dapat menyebabkan krisis identitas budaya. Nah, solusi dari masalah tersebut adalah bersikap selektif, yaitu menerima hal positif dari budaya global tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan pemerintah sangat penting dalam menanamkan nilai budaya sejak dini. Kesimpulannya yaitu pemicu perubahan kemajuan teknologi dan komunikasi, mempercepat masuknya budaya asing yang mengubah gaya hidup serta nilai-nilai lokal. Ancaman identitas yaitu munculnya sikap individualisme dan budaya instan, mengancam tradisi gotong royong serta menurunkan minat generasi muda terhadap seni dan bahasa daerah. Yang berikut peluang global. Globalisasi juga menjadi sarana untuk mempromosikan budaya lokal ke dunia dan mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka serta inovatif. Penyebab kerentanan yaitu kurangnya literasi budaya dan pendidikan karakter membuat masyarakat lebih mudah dan kehilangan jati diri bangsa. Solusi strategis yaitu perlu sikap selektif dalam menyerap pengaruh asing serta peran aktif keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk menanamkan nilai budaya sejak dini. Kesimpulannya yaitu globalisasi harus dihadapi dengan sikap selektif, mengambil sisi positif dari kemajuan zaman tanpa mengorbankan akar budaya. Pada video kedua yaitu tentang polemik data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, teman-teman, video ini membahas tentang polemik terkait isu data warga negara Indonesia atau WNI yang disebut-sebut dikirim ke Amerika Serikat. Pakar menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pengiriman data secara manual, melainkan lintas layanan digital.
artinya data diproses melalui sistem teknologi global seperti server atau aplikasi yang berbasis di luar negeri. Dalam era digital, banyak layanan internet yang menggunakan pusat data internasional. Hal ini membuat data pengguna bisa diakses atau diproses secara otomatis tanpa adanya niat pengiriman secara langsung oleh pemerintah. Kita bisa menganalisis video ini bahwa isu ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang keamanan dan kedaulatan data nasional. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan ketakutan berlebihan. Analisisnya, pemerintah perlu lebih transparan dan aktif dalam memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi harus diperkuat agar hak warga negara tetap aman di tengah perkembangan teknologi global. Kesimpulan tentang polemik mengenai dugaan pengiriman data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat sebenarnya merupakan konsekuensi logis dan penggunaan lintas layanan digital global, bukan proses pengiriman data secara manual atau sengaja oleh pemerintah. Data tersebut terproses secara otomatis karena infrastruktur teknologi seperti server dan aplikasi yang digunakan memang berbasis internasional. Ada beberapa poin-poin penting, yaitu faktor teknis yang dimana penggunaan pusat data atau data center internasional menyebabkan data penggunaan melintasi batas negara secara sistematis dalam ekosistem digital. Yang berikut yaitu masalah literasi. Terjadi kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap cara kerja sistem digital yang memicu kekhawatiran berlebihan mengenai kedaulatan data. Yang berikut yaitu kebutuhan mendesak. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi, memberikan edukasi literasi digital, serta memperkuat regulasi perlindungan data pribadi. Isu ini lebih kepada masalah infrastruktur teknologi global dan literasi digital daripada tindakan pengiriman data yang disengajai. Pada video ketiga yaitu tentang kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dipertanyakan. Nah teman-teman, video ini membahas tentang posisi Indonesia sebagai negara besar dan pendiri ASEAN yang kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara mulai dipertanyakan. Beberapa pihak menilai Indonesia kurang tegas dalam menyikapi konflik regional seperti krisis politik dan kemanusiaan di negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia selama ini dikenal sebagai pemimpin diplomasi dan penengahan konflik di kawasan. Perubahan dinamika global dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota membuat peran Indonesia semakin menantang. Dipertanyakan kepemimpinan Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh regional harus terus diperkuat, bukan hanya bergantung pada sejarah. Indonesia perlu lebih aktif dalam diplomasi, menunjukkan sikap tegas, namun tetap menjunjung prinsip ASEAN seperti non-intervensi dan musyawarah. Jika Indonesia mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dan regional, maka posisinya sebagai pemimpin ASEAN tetap relevan dan dihormati. Kesimpulan video ketiga yaitu tentang kepemimpinan Indonesia di ASEAN saat ini tengah berada dalam titik uji. Sebagai negara terbesar dan pendiri, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan narasi sejarah sebagai pemimpin alami. Perubahan dinamika global untuk menuntut Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penengah menjadi penggerak yang lebih tegas dalam menghadapi krisis regional. Poin-poin strategis dan tantangan efektivitas, yaitu munculnya keraguan publik disebabkan oleh sikap Indonesia yang dinilai kurang lugas dalam menangani konflik politik dan kemanusiaan di sesama negara anggota. Yang berikut yaitu dilema diplomasi. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi atau KAS ASEAN
dengan tuntutan untuk bertindak nyata dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang berikut yaitu syarat relevansi, yaitu agar posisi Indonesia tetap dihormati, pemerintah perlu memperkuat pengaruh diplomasi yang aktif dan mampu menyinergikan kepentingan nasional dengan visi kolektif ASEAN. Kepemimpinan Indonesia perlu dipertegas melalui aksi nyata dan diplomasi yang lebih proaktif guna menjawab tantangan regional yang semakin kompleks. Polisi dan salah satu masalah lingkungan. Video ini mengangkat peran polisi dalam menangani masalah lingkungan seperti pencemaran, penebangan liar, atau pembakaran hutan. Polisi tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga menegakkan hukum lingkungan demi melindungi masyarakat dan alam. Masalah lingkungan seringkali melibatkan kepentingan ekonomi, sehingga penegakan hukumnya tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan polisi dalam isu lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan alam adalah masalah serius yang berdampak luas. Namun, lemahnya penegakan hukum, tekanan dari pihak tertentu, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama. Analisisnya, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Edukasi publik serta partisipasi masyarakat sangat penting agar perlindungan lingkungan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan polisi dalam isu lingkungan menandakan bahwa kerusakan alam kini dipandang sebagai ancaman keamanan yang serius. Namun, efektivitas peran polisi sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam menembus hambatan, kepentingan ekonomi, dan tekanan eksternal demi mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Poin-poin penting yaitu perluasan peran. Polisi bertindak sebagai garda terdepan penegakan hukum terhadap